Allahu Akbar, 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 kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzab wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin alladzi yassara tariqal ibadati lil ibad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi alladhina tahharahumullah 'anil jud wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi yub'atsun. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad faza liman ittaqa. Kama qala ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul maulana al-adim. Hadirin sedherek sedaya, segenap jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kita punya kesempatan, kita masih sehat. Sebagai manusia yang beriman, mari kesempatan yang baik ini, kesehatan yang kita miliki ini, kita gunakan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti kita berupaya dengan semaksimal mungkin ngelampahi sedaya perintahnya Gusti Allah kanthi ikhlas lan sabar,
Juga kita berupaya dengan semaksimal mungkin untuk menjauhi apa yang diharamkan dan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kanthi ikhlas lan sabar. Mugi Allah dadosaken kula panjenengan minal muttaqin, golongan orang-orang yang bertakwa, dan kita mampu akan dijadikan sebagai hamba Allah minat taibina qabla maut, mampu bertobat sebelum datang kematian. Kita pasti akan mati jemaah. Memohon kepada Allah semua yang hadir, keluarga kita, anak-anak kita mati dalam keadaan membawa predikat husnul khotimah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lain daripada itu kita bersama-sama untuk mensyukuri atas nikmat-nikmat Allah yang Allah telah berikan kepada kita, sehingga manusia tidak mampu mengikut itu. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Allah jauh menungso mulai Adam sampai kiamat, awakmu gak iso ngitung nikmatku sing tak kena awakmu kabeh. Napa iku artine nikmat Allah itu terlalu banyak kepada kita. Di antaranya kelebihan dan kebesaran Allah mentakdirkan kita digariskan saat ini dipertemukan dengan bulan yang bersejarah besar dalam Islam, yaitu bulan Dzulhijjah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan Dzulhijjah ini peristiwa besar. Besar ampunan Allah, besar anugerah Allah, besar kekuatan Allah, dan besar ujian bagi Khalilullah, manusia yang menjadi Nabi Rasul yang diberikan gelar oleh Allah langsung Khalilullah, kekasih Allah, Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Mari kita renungkan sejenak. Monggo kita sarang-sarang memikirkan sabun tawis, jadikan sebagai bahan renungan benar-benar peristiwa yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Kebesaran Allah dan kebesaran ujian tuntas. Cobaan dan ujian itu yang diberikan kepada Nabi Ibrahim sukses dan berhasil. Di antaranya ujian Nabi Ibrahim alaihissalam dikatakan dalam sejarah Al-Quran, walamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbaruka fandur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Setiap dalam mimpi Nabi Rasul pasti perintah. Nabi Ibrahim diuji oleh Allah, dihadapkan dengan bapaknya yang selalu bertentangan dalam dakwah dan hidupnya satu rumah. Ketika Nabi Ibrahim dikatakan oleh ayahnya, ya Ibrahim ba'ilam tantahila al-jumanna, Ibrahim bapakmu gaya patung nak, le awakmu ngarang gua nyembah patung, bapak gimana mau nak? Bendin tenor itu sampai Allah mengatakan wa illam tantahi, kalau kamu tidak berhenti dakwahmu la arjumanna, akan aku bunuh kau. Dirajam itu kan di perdemak kali siretot dianggap sampai mati. Sama aja kan di
kalian jaga ngono nak minggat orang ojo boleh pun mati. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan bisikan dari Allah Subhanahu wa taala, ya Ibrahim, isbir ala adik, sabarlah kau. Sekalipun kau akan dibunuh, sekalipun kau akan dihindarkan dari rumah ayahmu, silakan, tapi jangan jauh. Apa artinya? Jahat-jahatil wong tua Allah perintahkan tidak boleh dibalas dengan kejahatan. Saelek-elek wong tua gak kena dieleni. Mengapa jadi demikian? Walaupun bapak kita meninggalkan sholat, menjadi orang yang jauh dengan syariat, kita tidak boleh untuk menjepok, untuk memusuhi, untuk menjelek-jelekan. Kenapa tidak boleh? Kita dari bapak, kita dari ibu, tapi dari ibu dari ayah, ele-ele wong tua setinggal karangan, mendidik kita mulai TK sampai sarjana S1, S3, berapa ratus juta itu tidak dianggap hutang. Makanya dosa itu paling gede itu uqul walidain mana durhaka kepada bapak dan ibunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam setelah itu diuji kembali, puluhan tahun sang istri tidak bisa hamil, tidak pernah mengeluh, bisa jadi bapak tidak pernah membalas dengan kejahatan, istrinya tidak bisa hamil, tidak pernah mengeluh, terus angkat tangan, Rabbi habli minas sholihin. Diuji lagi oleh Allah dalam akhir hayat beliau. Ya Ibrahim idbah waladan, sembelih anak. Langsung meneteskan air mata, tidak akan ada bantahan sedikit pun. Perintah Allah yang walaupun menyakitkan hati, menyengsarakan dalam hidup, pasti mengandung manfaat dan faedah bagi setiap manusia hidup, berbangsa, bernegara, berkeluarga. Dengan tetesan air mata, anak disuruh nyembelih. Datanglah Ibrahim, ya bunayya, ini Allah firman, aku bangun minati perintah Allah. Ani abbahuka, aku diperintah Gusti Allah nak menyembelih kau. Aku bapakmu nak menyembelih awakmu nak. Tunduk mata kau. Ini perintahnya Allah. Apapun baiknya perintahnya Allah, Allah tidak mungkin akan menipu saya Ismail. Binti di sini ada keberuntungan bagi saya dan kamu anakku. Apa kata mentor? Dia jawab, ya Abi. Itu artinya, bapak. Ya abadi if'al, ya Abi if'al. Bapak, kalau ini benar-benar perintah Allah, Pak, apa yang menghalangi Bapak untuk menyembelih saya? Kalau ini perintah Gusti Allah, Pak, monggo Pak dilaksanakan, if'al. Monggo Pak. Kula ngebur perintah Gusti Allah. Satadidur insyaallah minas sabirin. Kalau Bapak dan saya menyerahkan kepada Allah segalanya, apapun baik dalam kehidupan, kita akan tergolong Bapak orang-orang yang sabar di dalam menerima ujian dalam kehidupan yang ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, Allah menyatakan hasiban nasu ayyusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia, apa pangkatnya, apa jabatannya, apa kedudukannya, bagaimana kekayaannya, apakah mereka tidak akan saya uji, terutama orang-orang yang mengatakan aku telah beriman. Sampai jenderal tapi itu tetap diuji. Sugi ya apa? Ya diuji. Waras diuji. Duit nyekel bapaknya anteng anak dapat. Ujian kita terima, kita terima. Mana yang
bapaknya mimpi tahlil, anaknya membaca salawat, ibu bulat. Sabar. Tidak ada hidup tidak ujian, Pak. Nabi Muhammad SAW beliau katakan, ad-dunya darul qan'ah, dunia tempat ujian. Idza aradallahu bi'abdil khaira ibtala. Apabila Allah menyintai kepada hambanya, dia akan diuji. Faidah saudara. Hadisnya ada terusnya, apabila dia diuji oleh Allah dengan sehingga enak hati, dia sabar, dia dijadikan orang pilihan oleh Allah, dan saya ampuni sedikit demi sedikit di dalam ujian itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita jadikan pelajaran dalam hidup ini? Dari peristiwa ini, apa yang bisa kita jadikan sebagai bahan renungan dalam hidup ini, dalam peristiwa ini? Bahwa Nabi Ibrahim itu setelah mimpi diperintah disembelih anaknya, diganti oleh Allah berupa kambing domba. Allah menyatakan, "Qad saddaqta ru'ya." Engkau benar-benar Ibrahim membenarkan mimpimu. Biasanya mimpi ini kan enak-enak, perintahnya bagus, dikit perintah beliau. Nopo artinya itu bahwa kehidupan Nabi Ibrahim dengan Ismail itu lebih menyintai perintah Allah daripada dunia dan segala isinya, lebih menyintai pangkat, jabatan, kedudukan, kekayaan di dunia, lebih menyintai Allah. Tadi dunia pangkat, bagaimana anak, dan terus Nabi Ibrahim itu berjabah cinta dengan Allah lebih dari segalanya, apapun nama dunia ditaruh di bawahnya. Bapak Ibrahim menyintai Allah lebih dari segalanya, menyintai akhirat lebih dari segalanya. Kadang dia seneng akhirat itu Pak, tidak masjid, tidak musola, ono adzan terjadi montor ditinggal langsung jamaah. Itu manusia akhirat. Hubul akhirah, mencintai akhirat. Akhirat itu Pak, Allah katakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia ini tidak menolong Pak, ibu-ibu, dibanding dengan kejayaan kehidupan akhirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama dalam hidup ini bumbung si waras, bumbung si sehat, si sugih, ojo sombong, menjadi pangkat, pejabat, aparat, kiai pun sekalipun jangan sombong-sombong, kita akan mati. Yang kaya baca roman, si kejar masjid, kejar musola, kita dipanggil datang, bumbung si waras Pak. Ngelihat itu di kapal Gusti Allah setruk, diabetes kumat, kolesterol tinggi, sikile petok, dari sebelah baru jalan masjid. Berarti itu sikile jeglok itu Pak, di jalan. Ya kata ini pakai jamaah awal ini. Ya kata ini sikile, nggak bakal berangkat. Lah kita sendiri jemaah waras Pak, mumpung kita masih sehat. Mumpung satu stroke, kolesterol, diabetes, mumpung kita masih bisa berjalan, langkahkan ke kaki kita. Setelah kita mendengarkan dikumandangkan muadzin adzan, berangkat, istighosah, berangkat, ngaji rutin, berangkat, mumpung si waras, dari seluruh boten sakit. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, isi khutbah yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini, semoga hati kita akan lebih bertambah cenderung mahabbatullah wa mahabbatur Rasul sallallahu alaihi wasallam, hati pikiran yang fokus untuk lebih cinta kepada Allah dan Rasulullah, din dan agama. Kula panjenengan dengan sedaya Allah bersolok tetesaken sakwati-wati kita dipisahkan dari dunia fata morgana ini. Allah berikan kita bersama husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bihi bima fihi al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala wa minna minkum innahu huwas samiul
الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله الذي حق حمدي وهدانا على دين الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأهل بيته وذريته وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الذين أوصيكم ونفسي بتقوى فقد فاز لمن اتقى وقال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك يا الله علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا صالحا متقبلا ونسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا حي يا قيوم اجعل يا حي يا قيوم اجعل يا الله اجعلنا يا الله من آخر كلامنا من آخر موتنا من آخر أجلنا لا إله إلا الله محمد رسول الله ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Para jamaah kita akan muliakan setelah ulul salam ini langsung meninggalkan tempat padahal ingin jalur daging tapi dagingnya itu dibelah kalau si boleh kawanan aku boleh kawanan bujuk kuring makanya kalau salam langsung meninggalkan tempat ngapunten biar si belum terlalu